Kajian kelompok 4 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan tentang materi yang berjudul Perang Dingin. Terlebih dahulu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, saya sendiri Diva Nopriani sebagai moderator dan pemateri yang mempresentasikan tentang pengertian Perang Dingin, hubungan Perang Dingin dengan Perang Dunia Kedua, dan penyebab terjadinya Perang Dingin. Dan di sebelah kiri saya ada Mutia sebagai pemateri yang menjelaskan, yang mempresentasikan tentang Dasar-Sila Bandung, tujuan dari Konfederasi Afrika Asia, dan Mutia juga menjelaskan posisi Indonesia pada saat Perang Dingin. Dan di sebelah Mutia ada Intan yang ingin mempresentasikan tentang lahirnya KAA. Dan di sebelah Intan ada Gina yang ingin menjelaskan tentang dampak Perang Dingin dan akhirnya dari Perang Dingin tersebut. Dan di sebelah kanan saya ada operator yaitu Nofri dan juga sekaligus menjelaskan materi tentang negara pelopor Perang Dingin dan negara-negara yang ada di dalam terjadinya Perang Dingin tersebut. Nah, dan ada di sebelah Dina Samuel sebagai dokumentasi yang nantinya akan kita upload di YouTube. Baiklah teman-teman, tanpa memperpanjang dari pembukaan saya, langsung saja saya ingin menjelaskan tentang materi yang pertama, Perang Dingin. Nah teman-teman, kita itu sebelum memasuki pembahasan yang berikut atau lebih dalamnya, kita harus mengetahui dulu apa itu Perang Dingin. Nah, Perang Dingin itu dapat kita sebut dengan istilah yang menggambarkan suatu konflik negara Amerika Serikat yaitu blok barat dan negara Uni Soviet itu blok timur pada periode tahun 1947 sampai 1991. Jadi intinya itu Perang Dingin itu adalah konflik yang menggambarkan dua negara, yaitu yang pertama negara Amerika Serikat yaitu negara blok barat dan Uni Soviet yaitu blok timur. Jadi Perang Dingin ini adalah dua konflik yang mana dua negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi begitu ya teman-teman. Dan yang kedua kita masuk dengan pembahasan. Apa sih hubungan Perang Dingin dengan Perang Dunia yang kedua? Hubungan Perang Dingin dengan Perang Dunia Kedua ini dapat kita bilang sangat erat ya teman-teman. Kenapa kayak gitu? Kenapa begitu? Karena pada saat Perang Dunia Kedua itu Amerika Serikat dengan Uni Soviet atau dibilang dengan blok barat dan blok timur itu, mereka pada Perang Dunia Kedua itu tuh sangat sekutu atau dengan bahasa sekarang satu geng atau satu circle gitu. Tetapi setelah Perang Dunia berakhir, mereka itu berseteru atau bersaing. Karena bersaingnya itu untuk mendapatkan negara yang terbesar di dunia atau bisa disebut dengan negara adikuasa. Yang mana negara adikuasa itu adalah negara yang terbesar di dunia. Negara adikuasa itu hanya dapat satu negara, tidak bisa dua negara. Makanya dibilang Perang Dunia Kedua itu sama dengan Perang Dingin, hubungannya bisa dibilang sangat erat. Jadi begitu ya teman-teman, intinya hubungan Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin ini hubungannya sangat erat. Dan kita masuk penjelasan yang ketiga tentang penyebab Perang Dingin. Penyebab Perang Dingin. Yang pertama itu penyebab Perang Dingin tadi yang sudah saya bilang juga adanya perbedaan ideologi yang mana Amerika Serikat itu blok barat memiliki ideologi liberal dan Uni Soviet itu blok timur yang mana memiliki ideologi komunis, sama rasa sama rata. Nah, jadi begitu teman-teman, karena adanya perbedaan ideologi ini adanya persaingan yang dinamakan Perang Dingin. Nah, jadi yang pertama penyebab utama itu perbedaan ideologi Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua ada persaingan geopolitik, yang mana kedua negara tadi Amerika Serikat sama Uni Soviet itu
memperluas, menyebarkan ideologinya masing-masing, memperluaskan ke seluruh dunia atau secara global. Dia memperluaskannya, menyebarkan ideologinya masing-masing, yang mana Amerika Serikat tentunya menyebarkan liberal dan Uni Soviet itu tentunya menyebarkan komunis. Maka terjadilah persaingan geopolitik dan adanya pertarungan kekuasaan, yang mana kedua negara tersebut, negara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu bersaing dalam hal militer, teknologi, dan ekonomi, yang mana adanya kemarin perlombaan senjata nuklir dan kompetisi dalam eksplorasi luar angkasa, yang mana kedua negara itu mengkompetisi dan eksplorasi luar angkasa, yang perlombaan ini tuh dianggap sebagai simbol kekuatan dan kemajuan ilmiah. Jadi tapi ternyata teman-teman yang sampai ke luar negeri itu yaitu negara Uni Soviet. Dan ada juga krisis dan konfrontasi. Nah, ada beberapa krisis seperti krisis rudal Kuba dan perang Korea. Nah, kedua ini tuh memperburuk ketegangan kedua negara, yaitu negara Amerika Serikat dan negara Uni Soviet. Dan yang mana sering melibatkan proksi, teman-teman. Yang melibatkan proksi, yang mana proksi itu konflik yang lebih besar antara blok barat dan blok timur. Konsep ini tuh bisa dibilang dengan perang proksi. Dan juga ada yang terakhir, pemikiran ideologi, yang mana pemikiran ideologi masing-masing negara ini yang sudah saya katakan tadi, negara Amerika Serikat itu ideologinya liberal dan Uni Soviet itu ideologinya komunis, sama rasa sama rata. Yang mana kedua negara ini menyebabkan mereka perlu melawan ideologi yang berbeda tadi, maka terjadilah persaingan yang disebut dengan perang dingin. Dan materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Nofri. Nofri dipersilakan. Negara pelopor perang dingin, meskipun tidak ada satu negara pun yang pelopor perang dingin, dua negara utama yang meskipun tidak ada satu negara pun yang pelopor perang dingin, dua negara utama yang terlibat dalam memiliki penegakan tersebut adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi tidak ada negara yang pelopor maupun Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tidak memiliki negara pelopor yang mana Amerika Serikat itu kan memiliki ideologi seperti liberal. Jadi Amerika Serikat itu untuk menghambat penyebar luas dan Uni Soviet untuk menyebarkan komunis itu sama rasa sama rata. Dan sedangkan Uni Soviet memiliki ideologi komunis yang mana menghambat juga penyebaran ideologi oleh Amerika Serikat, yaitu liberal. Jadi kedua negara ini tidak memiliki negara-negara yang pelopor. Berikut adalah negara yang mendukung dari kedua blok tersebut. Yang pertama blok barat. Yang pertama Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman Barat, Kanada, Italia, Belanda, Belgia, Norwegia, Turki, Jepang, Australia, Korea Selatan. Yang kedua blok timur. Pertama Uni Soviet, yang kedua Jerman Timur, yang ketiga Polandia, yang keempat Ceko, yang kelima Hungaria, yang keenam Rumania, yang ketujuh Bulgaria, yang ke-8 Yugoslavia, yang ke-9 Albania, yang ke-10 Kuba, yang ke-11 Vietnam Utara, yang ke-12 Korea Utara. Teman-teman, tadi Novi sudah menjelaskan negara pelopor perang dingin. Namun tidak ada satu negara pun meski Amerika Serikat dan Uni Soviet itu tidak memiliki negara yang pelopor. Dan berikutnya ada di blok barat itu negara-negara yang mendukung blok barat itu ada Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman Barat, Kanada, Italia, Belanda, Belgia, Norwegia, Turki, Jepang, Australia, sampai Korea Selatan.
barat itulah teman-teman yang mengarah ke blok barat. Dan juga ada di blok timur tadi, yang pertama tentunya Uni Soviet, Jerman Timur, Polandia, Cekoslowakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, Kuba, Vietnam Utara, sampai Korea Utara. Teman-teman, dan kita lanjut pembahasan kepada Intan, kami persilahkan. Mohon maaf teman-teman, rupanya pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Dina. Kepada Dina kami persilahkan. Saya akan menjelaskan dampak pendingin ke negara sekitar. Beberapa dampak utama termasuk: 1. Pembagian politik dan ideologis. Negara-negara Eropa dibagi menjadi blok barat dan blok timur. Berlin Jerman menjadi simbol utama ketegangan, dan Berlin Barat dikelilingi oleh tembok Berlin dan dibangun untuk mencegah melarikan diri dari Asia ke barat. Asia di bawah Korea dan Vietnam menunjukkan pembagian ideologis dengan Korea Utara dan Vietnam Utara didukung oleh Uni Soviet dan Cina, sementara Korea Selatan dan Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Yang kedua, perlombaan senjata dan perlombaan luar angkasa. Global perang dingin mengarah pada perlombaan senjata nuklir dan pengembangan teknologi luar angkasa. Kegiatan ini menyebabkan ketegangan global dan meningkatkan ancaman konflik nuklir. Yang ketiga, konflik proksi dan perang regional. Timur Tengah, keterlibatan dalam konflik regional seperti perang Israel dan perang Iran seringkali dipengaruhi oleh dukungan atau tekanan dari kekuatan besar. Keempat, ekonomi dan bantuan internasional. Awal mula Indonesia netral berubah ke blok timur. Nah, berikut adalah rincian mengenai perubahan sosial Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yaitu ada 2, perubahan menuju ke blok timur dan faktor pengaruh. Nah, yang perubahan menuju blok timurnya itu, yang pertama ada ketegangan dengan barat, yang kedua dukungan dari blok timur kemitraan dengan komunis, yang ketiga ada konfrontasi dengan barat. Kemudian yang kedua faktor pengaruh, yaitu ideologi dan politik domestik, yang kedua peran strategis Indonesia, yang ketiga tekanan internasional. Nah, jadi posisi perang dingin, selama perang dingin posisi Indonesia itu mengalami perubahan yang dimana netral lebih mendekati ke blok timur, agar yang dimana blok timur itu memiliki ideologi komunisme. Nah, kenapa Indonesia itu kelamaan memihak ke blok timur? Karena Indonesia mengalami ketegangan dengan Belanda terkait dengan Papua Barat Irian Jaya. Belanda dianggap sebagai sekutu barat. Nah, jadi teman-teman, Belanda itu dianggap sekutu oleh blok barat itu, dan ketegangan ini menyebabkan Indonesia itu mencari dukungan, yaitu blok timur terutama mendekati Uni Soviet. Selanjutnya konferensi Asia Afrika. Nah, teman-teman, konferensi Asia Afrika itu dibuat dengan singkatan ke Arab, di mana konferensi ini dilaksanakan pada tanggal
18 sampai 24 April pada tahun 1955 dan dihadiri oleh 29 negara, 6 negara dari benua Afrika, 23 negara berasal dari benua Asia. Total ada 1.500 delegasi perwakilan dari seluruh dunia. Latar belakang dibentuknya Konferensi Asia Afrika. Nah, latar belakangnya itu banyak negara Asia Afrika yang belum merdeka. Contohnya itu ada Mesir dari benua Afrika, ada India dari benua Asia, ada Palestina dari benua Asia juga. Perang dingin antara blok barat dan blok timur, di mana blok barat ini dipimpin oleh Amerika Serikat yang terdiri dari negara-negara di Bernis, dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet yang terdiri dari negara-negara komunis. Perang ini berpengaruh besar banyak berpengaruh besar terhadap negara-negara. Nah, teman-teman, di sini dibuat cuma 23, sebenarnya itu ada 29 negara yang menghadiri Konferensi Asia dan Afrika. Itu 6
salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lainnya. Kemudian yang ketujuh, tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Yang kedelapan, menyelesaikan sengketa internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB. Yang kesembilan, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Yang kesepuluh, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Moderator, sampaikan begini, karena bel saat berbunyi, presentasi kami pending sampai jam istirahat selesai. Asia Afrika dan negara-negara yang menghadiri konferensi Asia Afrika tadi dijelaskan oleh Intan, dan juga tadi Mutia juga sudah mempresentasikan tentang dasar sila Bandung hasil dari konferensi Asia Afrika. Jadi kita lanjut ke peta dulu ya teman-teman. Karena kan sejarah pernah Bapak bilang sejarah itu tanpa peta sama berjalan tanpa mata. Nah, jadi teman-teman ini ada peta yang mana yang warna biru ini ya teman-teman. Dan di sini ini adalah pusat yaitu negara Amerika Serikat, yaitu sini blok barat. Dan yang warna biru-biru ini, nah itu adalah negara ketiga yang memihak ke blok barat atau Amerika Serikat. Jadi intinya yang warna biru ini ya teman-teman. Dan ketiga sebelah timur yang di sini ini negara intinya itu Uni Soviet. Yang mana yang warna merah yang kayak ini nih, yaitu negara ketiga yang mendukung ke arah Uni Soviet atau yang mendukung ke arah blok timur. Jadi begitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya teman-teman di peta yang telah kami tampilkan ini. Berarti yang warna biru sebelah kanan saya itu Amerika Serikat, yaitu blok barat. Dan di sebelah kiri saya yang warna merah ini itu Uni Soviet atau blok timur. Sudah jelas ya teman-teman? Dan adanya pembahasan yang terakhir, yaitu yang akan dipresentasikan oleh Dina akhir dari Perang Dingin tersebut. Nah, kepada Dina kami persilahkan. Perang dingin periode perkembangan geopolitik antara blok barat dan blok timur yang berlangsung pada akhir Perang Dunia II. Ditandai oleh beberapa peristiwa dan perubahan opsi pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Berikut adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan berakhirnya Perang Dingin. Yang pertama, reformasi di Uni Soviet. Yang kedua, perubahan di Eropa Timur. Yang ketiga, perubahan dalam politik Amerika Serikat. Yang keempat, ekonomi dan keterbatasan sumber daya. Yang kelima, keruntuhan Uni Soviet. Di Indonesia berbagai banyaknya partai komunis di Indonesia, dan negara Indonesia itu dijuluki sebagai negara dengan yang memiliki partai komunis terbanyak di Asia. Ya, tepuk tangan untuk Hani ya teman-teman. Ya, sepertinya sudah jelas ya Hani bilang tadi. Kami akan ada sedikit hadiah, tapi tidak seberapa ya teman-teman. Ini bentuk terima kasih kami kepada teman-teman yang telah mungkin mendengarkan presentasi kami tadi. Nah, tadi Enggi juga ini ya. Oh, udah diungkapin ya udah. Nah, ada kuis yang kedua. Coba dengarkan ya teman-teman. Hani nggak boleh lagi ya. Sepertinya Hani kalau misalnya tahu, kayaknya kita lempar ke kelompok
menjelaskan materi tentang perang dingin. Kan tadi udah kami jabarkan nih. Nah, teman-teman, poin mana atau materi mana atau pembahasan yang mana kalian suka, yang menarik lah bagi kalian. Dan berikan alasannya kenapa kalian memilih pembahasan itu yang menarik bagi kalian. Yuk teman-teman, berikan ada banyak nih pembahasan. Kelompok Enji, Dapa, Gena, siapa lagi tuh? Sipa, dan ayo. Kelompok Hani, sama dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dewi dari kelompok muda. Nah, jadi saya akan menjawab apa aja poin-poin yang menurut saya menarik dari presentasi yang sudah kalian terangkan sama kelompok kami semua. Jadi menurut saya yang paling menarik bagi saya sendiri, pribadi saya sendiri itu dampak perang dingin di berbagai dari berbagai negara. Nah, jadi itu kan itu ada beberapa poin-poin itu dari pembagian politik dan ideologis. Terus itu ada perlombaan perlombaan dalam bentuk kayak misalnya mereka berlomba-lomba kayak yang bikin percobaan bom gitu. Nah, tapi yang menurut saya yang paling saya suka gitu ya, yang dijelaskan Han itu karena Indonesia kan awalnya kan netral ya kan. Nah, itu karena seperti yang Soekarno pernah bilang, setiap bekas penjajahan Belanda itu semuanya itu ada di tangan Indonesia, itu bakal jadi hak milik Indonesia. Nah, itu kan semuanya kan berkaitan sama yang kayak sudah kalian jelaskan tadi gitu kan. Nah, saya itu sangat menarik karena darinya si Indonesia ini netral gitu kan, cuman gara-gara si Papua Irian Jaya ini yang dia itu pro terhadap blok barat. Nah, cuman gara-gara itu aja si Indonesia ini minta tolong terhadap Uni Soviet atau blok timur untuk merebut si Papua Irian Jaya. Nah, itu menurut saya menarik sama perang ideologi itu menurut saya menarik bagi saya. Lagi tepuk tangan yang lainnya ya. Kami sangat mendengarkan berarti ya apa saja presentasi kami. Boleh masih? Sakina, ada lagi poin yang penting? Ada? Nah, baiklah teman-teman, mungkin kita mengingat waktu kita juga yang singkat, mungkin hanya 2 kuis. Kita lanjut, kami akan membuka sesi tanya jawab pada teman-teman semuanya. Apakah ada yang ingin dipertanyakan mengenai materi perang dingin kepada kelompok kami? Kami persilakan. Mati kan namanya.